tidak meminta maaf, beban tas akan terasa semakin berat dan serta berpotensi menyebabkan si pendaki tertinggal dan bahkan hilang di Gunung Kerinci itu. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita ketemu lagi di mana saya berpenampilan seperti ini. Aku lagi pakai kacamata hitam, ini bukan apa-apa, cuman untuk supaya lebih keren aja lagi ya. Jadi kita bikin konsepnya ya udahlah pakai kacamata hitam dengan kita membahas mistis-mistis horor. Kita akan membahas tentang pendakian, di mana kita akan membahas 7 mitos seram Gunung Kerinci. Gunung Kerinci itu menjadi sorotan media setelah peristiwa jatuhnya helikopter yang berisikan rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Dan itu terjadi pada tanggal 19 bulan 2 2023 silam. Dan yang asal kalian tahu juga, Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera, terbentang di Provinsi Jambi. Gunung yang juga dikenal sebagai Gunung Gadang ini masih aktif hingga saat ini. Jadi memang Gunung Kerinci itu sangat terkenal dengan keindahannya pas Anda berada di puncak sana. Namun tahukah kamu banyak mitos yang telah terjadi di Gunung Kerinci tersebut? Nah, jadi mitos yang pertama itu adalah mitos Uhak Pandak. Kalau berbicara tentang mitos Gunung Kerinci, wajib banget untuk membahas Uhak Pandak. Cerita tentang keberadaan mereka bukan hanya dikenal di tanah air, teman-teman. Jadi di luar negeri juga itu terkenal bahwa di Gunung Kerinci itu terdapat Uhak Pandak. Nah, kalian penasaran kan Uhak Pandak itu apa? Jadi dalam bahasa Indonesia, Uhak Pandak itu sendiri berarti adalah orang pendek. Diketahui bahwa sejarah tentang legenda orang pendek ini pertama kali ditemukan dari catatan perjalanan Marco Polo tahun 1292 saat dirinya berpetualang ke Asia. Menurut kesaksian masyarakat setempat yang pernah melihat makhluk ini, Uhak Pandak memiliki ciri-ciri di mana badan yang dipenuhi dengan bulu berwarna abu dan tinggi sekitar 80 sampai 130 cm. Jadi itu termasuk tinggi juga ya. Dan dia itu mempunyai badan gemuk dengan tangan yang panjang. Nah, jadi tangannya tuh kayak panjang kayak gini. Jadi panjang tangan itu melewati badannya dia dengan kaki seperti kera. Ada pula yang mengatakan Uhak Pandak juga kerap terlihat membawa peralatan berburu seperti tombak. Jadi pernah nggak sih kalian nonton tuh yang kayak yang panjang tangannya terus bawa seperti tombak? Ada kan itu film kayak gitu, tapi lupa lagi judulnya apa. Lanjut. Dan karena saking menariknya legenda orang pendek ini, beberapa peneliti bahkan sampai melakukan penelitian di tempat. Sebelum mereka, seorang zoologi asal Belanda, Van Herwarden, pernah melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci pada tahun 1923 silam. Jadi menurut kesaksian beliau itu Uhak Pandak memiliki perawakan seperti anak usia 3-4 tahun, tetapi memiliki wajah yang tua, dan mereka memiliki rambut hitam sebahu dengan tubuh dipenuhi dengan bulu. Jadi emang perawakannya kayak kerah gitu. Dan dari pengakuannya, Uhak Pandak bukanlah termasuk spesies primata. Sampai sekarang masih belum juga dipastikan bahwa makhluk jenis apa orang pendek itu sebenarnya yang berada di Gunung Kerinci. Lanjut, kita akan membahas yang kedua, yaitu hantu gendong. Jadi, keberadaan makhluk ini katanya menyusahkan para pendaki tiap kali turun gunung. Hal ini karena hantu gendong akan menaiki tas yang dibawa oleh para pendaki sehingga terasa sangat berat. Nah, hati-hati kalau kalian punya kalian jalan kemana gitu terus tiba-tiba tasnya berat, jangan sampai ada hantu gendong. Ih, kritik. Lanjut. Keberadaan makhluk tak kasat mata ini diyakini nyata karena beberapa pendaki mengatakan jika mereka
pernah merasakan tas yang di bawah terasa sangat berat, padahal beban di dalamnya tergolong ringan atau tidak ada sama sekali. Terus apabila sudah digendong makhluk ini, para pendaki harus meminta maaf kepada hantu gendong dengan alasan tidak dapat mengantarnya keluar. Sebab jika tidak meminta maaf, beban tas akan terasa semakin berat dan serta berpotensi menyebabkan si pendaki tertinggal dan bahkan hilang di Gunung Kerinci itu. Karena emang pernah terjadi peristiwa itu, namun sini aku nggak bisa jelasin dan ngebahas semuanya karena panjang banget, panjang kali lebar. Dan lanjut lagi yang ketiga, naga raksasa. Jadi diyakini juga bahwa di Gunung Kerinci itu terdapat naga raksasa. Dan selain orang pendek dan hantu juga, masyarakat setempat juga meyakini bahwa ada sosok naga raksasa yang mendiami kawasan Gunung Kerinci. Alkisah, jadi ada kisahnya juga, di mana hiduplah sepasang saudara kembar yatim piatu bernama Caluga atau kakak dan Calupat atau adik. Dan suatu hari Caluga berburu sendiri ke hutan nih. Dalam berburuannya itu ia menemukan sebutir telur besar. Tanpa memberitahu kembarnya, Caluga memakan telur tersebut sampai habis. Dan setelah mengkonsumsi telur tersebut, muncul sisik di sekujur tubuhnya si Caluga, si kakak ini, dan badannya menjadi memanjang dan dirinya pun berubah menjadi seekor naga raksasa. Itu mitos yang diyakini juga oleh masyarakat di sana. Dan menurut cerita rakyat setempat, sisa perputaran badan Caluga yang besar itu menciptakan Danau Bento. Dan sementara itu, semburan apinya memunculkan sungai muara angin. Jadi tergantung dari kalian semua mau percaya apa enggak tentang mitos naga raksasa ini. Setidaknya saya harus menyampaikan kepada kalian bahwa ada mitos seperti itu di Gunung Kerinci. Lanjut, mitos keempat yaitu larangan jam 12. Orang Kerinci percaya bahwa jam 12 siang merupakan waktu di mana makhluk yang mendiami Gunung Kerinci memakai air di kawasan tersebut. Jadi karena sedang digunakan, maka manusia tidak disarankan untuk mandi, minum, ataupun main air saat jam 12 siang. Kalau masih nekat melakukannya, maka orang tersebut akan mengalami sakit perut setelah jam 12. Jadi emang pernah ada kejadian di mana pas jam 12 ada yang melanggar mitos tersebut dan alhasil dia beneran sakit. Tapi kita juga nggak tahu ya apakah itu beneran apa enggak. Terus lanjut lagi ke mitos yang kelima yaitu pohon bolong. Jadi apabila teman-teman melakukan pendakian ke Gunung Kerinci, teman-teman itu akan menemukan atau menemui pohon bolong. Sesuai namanya, pohon tersebut memang memiliki lubang besar yang berada di jalur kanan pendakian, yakni antara jalur pos 2 menuju ke shelter 1. Dan ada mitos yang beredar tentang pohon ini. Dipesankan kepada para pendaki untuk tidak berhenti untuk istirahat, maupun itu apalagi kalian mau istirahat untuk makan, mau minum air, ataupun berfoto ketika melihat pohon bolong. Kenapa sampai tidak boleh? Karena hal ini akan menyebabkan penunggu di pohon tersebut, yaitu sosok nenek tua dan genderuwo. Dan apabila berani berhenti di pohon tersebut, tidak menutup kemungkinan kamu akan hilang di gunung tersebut. Nggak mau kalian hilang, jangan ya. Dan ini seperti yang terjadi oleh Setiawan Mualana yang menghilang di kawasan Gunung Kerinci. Nah teman-teman, ini yang pernah terjadi oleh Setiawan Mualana yang menghilang di kawasan Gunung Kerinci pada tahun 2014 silam. Dan dipercaya bahwa
Kasus hilangnya berkaitan erat dengan sosok penunggu yang berada di pohon bolong. Nah, jadi kalian ya, kalau lagi mendaki, kalau ada larangan-larangan itu jangan pernah dilanggar. Karena kenapa? Kalau ada larangan itu pasti fatal, guys. Jadi nggak usah macem-macem lah ya. Apapun yang dilarang janganlah lakukan. Bandel sih, bandel. Lanjut ke mitos ke-6. Terus mitos ke-6 itu ada pintu rimba. Jadi pintu rimba itu, bagi teman-teman yang belum tahu, pintu rimba itu adalah perbatasan antara ladang penduduk dan hutan. Letaknya berada pada ketinggian 1800 mdpl. Ada juga mitos yang beredar tentang lokasi ini. Menurut cerita masyarakat setempat ya, sosok perempuan kerap menampakkan diri dan lelembut tersebut dikatakan tidak menampakkan wajah dan hanya berpakaian warna putih. Jadi cuma sekelebat jalan kayak memperlihatkan diri kepada mereka bahwa hai, aku ada di sini. Mungkin. Dan lanjut ke mitos yang terakhir, yaitu mitos ke-7, Cindaku atau manusia harimau. Mitos ini tuh emang sering diperbincangkan oleh banyak kalangan, banyak orang masyarakat dan maupun orang yang udah sering banget nanjak di Gunung Kerinci. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan berwujud setengah manusia dan setengah harimau. Legenda ini tak hanya populer di Jambi, tetapi juga sampai Malaysia, tahu, sampai di negeri jiran tuh. Itu viral bahwa di Gunung Kerinci itu emang ada manusia harimaunya. Jadi asal mula Cindaku berawal dari sosok bernama Tingkas. Jadi di sini tuh kayak ada cerita masa lalunya gitu, kisahnya. Jadi nggak apa-apa kita bahas sedikit gitu kan. Jadi asal mula Cindaku berawal dari sosok bernama Tingkas. Ia adalah kelompok orang yang memiliki kedekatan ikatan batin dengan harimau. Jadi yang bisa berkomunikasilah dengan harimau gitu. Dipercaya bahwa Tingkas dulunya telah berjasa membantu masyarakat Kerinci. Salah satunya adalah dalam melestarikan hutan. Orang Kerinci percaya jika Cindaku memiliki kekuatan magis. Jadi bukan manusia biasa lah gitu. Kekuatan tersebut berasal dari adat turun-temurun di desa Kerinci. Dengan kekuatan itu mereka menjadi penjaga Gunung Kerinci. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Cindaku juga mampu berubah menjadi harimau. Mereka akan berubah wujud jika marah atau merasa terancam. Akan tetapi kesaktian itu hanya berlaku di kawasan Gunung Kerinci saja. Jadi bukan berarti masyarakat Kerinci itu adalah Cindaku ya. Jadi bukan. Jadi memang benar-benar ada sekelompok orang yang mempunyai kemampuan itu, namun bukan semua makhluk lagi, bukan semua penduduk yang ada di Kerincinya itu Cindaku, bukan ya, paham. Nah teman-teman, itulah tadi 7 mitos Gunung Kerinci yang ada di Jambi. Jadi buat teman-teman yang pernah mendaki di Gunung Kerinci, tolong dong komen apa kalian pernah ngalamin ngalamin sesuatu yang mistis mungkin pas kalian lagi lagi nanjak di Gunung Kerinci. Soalnya Gunung Kerinci itu indah banget pernah lihat fotonya. Nah ini nih fotonya, kalian bisa lihat itu cantik banget pas ada di puncak. Tapi gitulah ya, namanya juga gunung, pasti mempunyai sebuah cerita yang tidak jauh dari mistis-mistis. Dan buat teman-teman ya yang belum subscribe, like, dan komen, cepetan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar semua pemberitahuan tentang video aku muncul di handphone kalian. Oke? Nah terima kasih teman-teman udah klik video aku. Dan jangan bosan-bosan untuk ngeliat video-video Tiara Safira BCC berbagi cerita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.